Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was sahada was salihin wa jami'i a'immatir rasyidin wa jami' awliya illahi ta'ala fi masyarikil ardi wa maghariba fi barriha wa bahriha ana makanu khususan Sultan Ali Sayyidul Qadir Jilani wa Syekh Bahaudin An-Naqsabandi wa Syekh Hasan Asy-Syadili wa Syekh Abbas At-Tijani wa Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi wa Syekh Ahmad Al-Abadi wa Syekh Ahmad wa khususan Liniyatus Syifa Karnawati Syafi'i Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita beri salatul muawanah sampai di bab masalah zakat dan sedekah. Sampai di penghujung pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad fi kitabih Risalatil Muawanah. Wa'lam anna lis-sadaqah manafi'u ajilatun wa ajilah. Fa min manafi'iha al-ajilah annaha tazidu fi rizki wal umur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sedekah itu punya manfaat yang ajilah sekarang di dunia ini, wa ajilah dan nanti di akhirat. Jadi sedekah itu bukan cuma nanti di akhirat kita dapat pahala, dapat balasan, tapi di dunia ini pun kita sudah dapat satu ganjaran. Wa famin manafi'a al-ajilah annaha tazidu fir rizqi wal umur. Jadi termasuk kemanfaatan sedekah saat di dunia ini ketika kita bersedekah, yaitu sedekah itu menambah rezeki dan umur. Macam tak masuk akal. Kita punya duit, kita keluarkan, kita sedekahkan. Kalau menurut ilmu ekonomi mesti berkurang duit kita. Tapi secara ilmunya Allah Subhanahu wa taala, orang ini kalau dia banyak bersedekah, justru rezekinya akan tambah, bukan tambah berkurang. Tak masuk di akal. Orang mengeluarkan duit kok duitnya tambah banyak, macam mana? Tak masuk di akal. Tidak cocok dengan ilmu ekonomi. Nah, tapi kita selaku orang yang beriman pakai ilmu kita. Orang mempunyai prinsip masing-masing berdasarkan dengan wawasan pendidikan yang dia dapatkan. Kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kasih kita pendidikan dari awal agama, iman, ya, pendidikan tentang Al-Qur'an,
tentang hadis dan iman dan lain sebagainya. Tentu kita bersikap mengacu sesuai dengan apa yang kita dapat. Wawasan apa yang kita dapat. Dan kita harus yakin seyakin-yakinnya pedoman kita ini pedoman yang paling utama. Enggak ada yang lebih utama pedoman ini daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Daripada hadis-hadis Rasulullah SAW. Ketika ada satu keadaan seorang bersikap dengan ilmunya, yang ini B dengan ilmunya, saya dengan kita juga dengan ilmu kita. Nah, kita juga dengan ilmu kita. Maka jangan disalahkan, kadang-kadang terjadi perbedaan karena mereka bersikap dengan ilmu yang mereka punya. Kita dengan ilmu, dengan akidah, dengan iman yang kita punya, dengan Al-Quran, ya, dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW. Makanya enggak heran seolah-olah ketika ahli dunia dengan ahli akhirat ini semacam ada perselisihan di dalam bersikap, tuh enggak heran, ya. Tapi kita yakin, harus yakin seyakin-yakinnya pedoman kita inilah yang paling utama, ya, yang paling utama, tak meleset. Jadi sedekah itu bisa menambah rezeki dan menambah umur. Siapa yang kepingin rezekinya lancar, maka hendaklah banyak-banyak sedekah. Kalau tak percaya, ya entahlah. Tak percaya mau ngomongin pakai apa lagi? Ya, Al-Quran sudah menyebutkan, hadis sudah menyebutkan. Keraguan itu datangnya dari mana? Nafsu dan setan. Itu yang bikin kita ragu. Itu yang bikin kita bakhil. Karena kita tidak ada kemantapan di dalam hati. Wa tanfa'u maitatasu, dan juga bisa mencegah dari mati yang buruk. Na'udzubillah, na'udzubillah. Semoga Allah memberikan kita ini semua mati yang bagus. Husnul khatimah. Siapa yang kepengin akhirnya bagus, matinya bagus, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak sedekah. Ini mencegah orang matinya jelek. Masya Allah, na'udzubillah. Mati itu dah keputusan terakhir. Jangan sampai akhirnya jelek. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Pertama, hari-harinya nampak bagus. Tapi ketika bakhilnya enggak ketulungan, na'udzubillah, semua na'udzubillah, akhirnya akhir hayatnya belok. Matinya mati jelek. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Wa tajribu sihhata lil jismi wal barakati lil mal. Kemudian juga sedekah itu bisa menyehatkan badan. Orang kalau kepengin sehat, banyak sedekah. Makanya biasa ada bahasa-bahasa kita nih di masyarakat. Dia macam ada guyon, dia macam ada apa. Tapi ada betulnya. Ketika ada musibah, kena ini, kena itu. Engkau ni jarang sedekah. Gitu bahasanya tuh. Kayak untuk guyon, tapi betul itu. Betul itu. Jadi orang kalau sering sedekah, insya Allah Allah beri dia kesehatan. Dalilnya mana? Dalilnya banyak hadis-hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Dawu mardakum bis sadaqah." Kata Rasulullah, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Apa hubungan dia? Ini sakit, kita pula disuruh ngasih duit ke orang lain. Apa hubungan dia? Hubungan dia ini jurusannya semuanya sakit ini dari Allah, sedekah juga karena Allah yang akan memberikan kesembuhan. Dawu mardakum bis sadaqah. Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Makanya boleh ketika ada siapa yang sakit niat sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk obatnya yang sakit. Untuk obatnya yang sakit. Tuh. Jadi resep dokter ini, kalau dokter Masya Allah yang soleh gitu, resepnya perlu ditambah ini. Ada paracetamol, apa gitu. Macam-macam lah antibiotik ini. Nanti ada di situ. Sedekah. Nah itu dia. Baru orang nih, lain dokter nih resep dia nih yang terakhir nih. Iya itu resep Nabawi namanya.
Itu resep dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, banyak sedekah bu ya. Mungkin kami ini tak bisa ngobat. Yang bisa ngobat itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kami tak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyuruh orang kita, orang yang sakit melalui lisan nabinya, dawu maradakum bisedekah. Obati orang sakit kalian dengan sedekah. Makanya aku tulis di sini nih. Sedekah banyak. Insya Allah sembuh. Allah kasih kesembuhan. Macam tak yakin aja. Aduh sakit hati berarti sakit nih. Ya Allah. Ya Allah berilah kami keyakinan. Ya Allah berilah kami kemantapan ini. Ya Allah. Karena ini datangnya dari nabimu. Dan nabimu ada berkata adalah wahyu darimu ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita orang beriman harus punya kayak gitu keyakinan. Yang repot kita lebih percaya, yakin ke bodrek. Ya, yakin kita ke bodrek. Ada bodrek, ada air putih. Pusing kepala aku minum bodrek dulu kata. Yakin nanti habis ini macam sembuh. Nah itu yang repotnya tuh. Kita lebih yakin. Rasulullah dah bilang, obati orang sakit kalian dengan sedekah. Jadi kalau pusing kepala ibu-ibu dengarkan. Ibu-ibu kalau pusing kepala ambil duit 50.000 masukkan kotak masjid tuh. Ya, pergi ke warung dengan ke masjid jauhnya sama, pergi ke masjid masukkan tuh. Dah. Insya Allah sembuh. Ingat dengan Rasulullah. Ya, ingat dengan Rasulullah. Ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau siapalah ada orang lewat depan rumah. Sini nak, sini nak. Nih, ambil duit. Nih ada daripada jauh-jauh pergi warung ada budak lewat kecil, kasih duit. Maksudnya gitu. Daripada apa? Itu untuk menambah keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tuh. Wal barakah lil mal. Dan sedekah itu bisa menjadikan harta ini lebih berkah. Harta ini kalau tak berkah kata orang, dia dapatnya dari setan habis dimakan jin. Iya, senang aja dia dapat duit, dapat tapi entah dengan cara apa, duit banyak, senang, ketawa, dapatnya dari setan, habis dimakan jin. Tahu, pergi ke diskotik, pergi mabuk, perempuan, judi, tahu mana duit, tak ada habis. Tak gitu kena apa, masalah, musibah, sakit, habis lekis duit. Tak tersisa. Padahal dulu tuh, melimpah duit dia. Senang dia cari. Sekarang tengok, melarat aja. Itu namanya harta yang tidak berkah. Bikin jadi penyakit. Jadi masalah. Begaduh aja di rumah. Duit banyak. Tapi dengan bini begaduh tiap hari. Yang satu tidur sana, yang satu tidur dalam, satu tidur luar. Padahal duit banyak bu. Jadi tidak mesti duit banyak itu mesti apa isinya hidup tenang itu tak mesti. Tengok berkah tidak duitnya. Orang kalau banyak sedekah berkah, hartanya berkah, enak, nyaman, hidup tenang. Itu harus ada di hati kita, ini harus kita pasang, kita jadikan satu sikap ya, kita jadikan moto hidup kita itu. Kita ini orang alhamdulillah Allah kasih iman. Nah, jadi kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Wa min manafi'al ajilata anna tudfil khati'ata kama yudfil ma'un nar. Sedangkan untuk kemanfaatannya nanti di akhirat. Di dunia rezeki ditambah, umur ditambah, sehat dikasih. Terus sehat apa badan diberi kesehatan, hartanya berkah. Kurang apa ini hidup bahagia di dunia. Di akhirat tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah ini akan melebur dosa-dosa seperti air yang memadamkan api. Wa takunu dhilan ala ra'si sahibi yaumal qiyamah. Dan sedekah itu nanti di hari kiamat dia akan menjadi payung. Ya, payung di hari kiamat di atas kepala orang yang bersedekah tadi. Ketika di padang mahsyar orang kepanasan,
Menurut satu keterangan, matahari waktu itu panas dekat macam 1 jengkal dari kepala. Orang punya sedekah, dia terlindung. Ada AC dia. Dia dapat AC di akhirat. Sejuk. Kenapa? Itu dulu dia rajin bersedekah. Fatakunu zilan ala ra'si sahibi yaumil qiyamah. Dia akan menjadi payung di atas kepala orang yang bersedekah tadi di hari kiamat nanti. Wasitran lahu minal adzabi ila ghairi dzalika minal manafi, dan akan menjadi benteng daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hijab sitar, penutup. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu kepada neraka walaupun hanya bersedekah separuh kurma. Tengok, itu berarti separuh kurma itu bisa menghalang-halangi antara orang yang bersedekah dengan api neraka. Dia menjadi benteng. Tapi bisik tamroh itu bukan maksudnya jangan segitu, toh itu bagi orang yang sama sekali tidak punya. Sama itu cuma punyanya kurma 1, potong 2 lah. 1 untuk sedekah, 1 untuk dimakan sendiri. Separuh dimakan sendiri, separuh untuk sedekah. Ila ghairi dzalika minal manafi wa ma yadhkuru illa mayyunib. Maka tidaklah ingat kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu banyaknya faidah sedekah, kok kita masih sayang, malas, bakhil untuk sedekah. Masya Allah, di sini kata Sayyid, wa ma yadhkuru illa mayyunib, maka dia tidak akan ingat tentang kemanfaatan semuanya ini, kemanfaatan di dunia ataupun di akhirat, kecuali orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak kembali kepada dunia. Kalau orang pikirannya duniawi, maka dia akan sayang, akan bakhil, sayang. Tapi orang kembali kepada Allah, dia tidak akan sayang, sedekah. Selagi punya dan selagi masih ada waktu. Wallahu a'lam. Faslun. Selesai bab sedekah. Kita masuk kepada fasal berikutnya. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang dermawan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena sesungguhnya sedekah ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Sayyid Abdullah bin Al-Haddad ini, sedekah ini kesimpulannya adalah sedekah ini adalah kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dunia senang, rezeki banyak, sehat, walafiat, semuanya. Di akhirat juga dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari neraka jahanam. Berarti kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Faslun. Wa alaika bil iksari minal amalil bir wa khususan fi syahr Ramadan. Masya Allah, ini bukan kita tak ngatur bab ini, tengok. Allah yang ngatur. Tuh. Kita sekarang di bulan Sya'ban tuh pas. Dulu pernah gitu juga kita. Bab apa pas pula momennya tuh tidak kita atur. Wa alaika bil iksari minal amalil bir wa khususan fi syahr Ramadan. Hendaklah engkau memperbanyak amal-amal baik, lebih khusus lagi di bulan suci Ramadan. Kita sekarang malam 12 atau 13 ya, 12. 12 atau 13. Wa alaika bil iksari minal amalil bir wa khususan fi syahr Ramadan. Fa inna thawaban nafilah fihi ya'dilu thawabal faridah fi ghairi. Karena sesungguhnya pahalanya ibadah sunnah di bulan suci Ramadan itu sama pahala fardu di luar bulan suci Ramadan. Kalau antara fardu dan sunnah ini tidak bisa dibandingkan pahalanya. Tetapi ketika masuk bulan suci Ramadan, maka pahala-pahala sunnah itu sama seperti pahalanya yang fardu. Sholat qabliyah subuh dengan subuhnya, nggak bisa dibandingkan. Jauh lebih utama sholat subuhnya.
Kalaulah qobliyahnya saja lebih bagus daripada dunia seisinya, apalagi sholat subuhnya. Sholat subuhnya ini nggak bisa dibandingkan dengan qobliyahnya, karena subuh ini sifatnya fardu. Fardu ini faedahnya jauh lebih daripada yang sunnah. Yang sunnah aja kayak gitu. Nanti di bulan Ramadan yang sunnah derajatnya naik, fadilahnya sama seperti ibadah fardu. Itu. Wa aidan fa innahu yahsulu fi Ramadan at-taysir wan nasyat fil a'malil bir ma la yahsulu misluhu wala qaribun minhu fi ghairihi minas suhur. Kemudian juga di bulan suci Ramadan itu di situ akan ada kemudahan, kesemangatan yang lebih di dalam kita nak beramal baik. Tidak seperti bulan-bulan biasa. Mesti kalau Ramadan ini lebih semangat. Lebih semangat. Ke masjid lebih semangat. Baca Quran lebih semangat. Ya, amal-amal sedekah lebih semangat. Biasa tak pernah sedekah dia. Memang. Tapi tiba Ramadan, sedekah dia. Khusus jadi orang dermawan di bulan Ramadan. Habis itu masuk Syawal, bakhil lagi. Nah, itu termasuk keistimewaan bulan Ramadan. Orang jadi macam mudah nak beramal tuh. Mudah nak beramal. Itulah termasuk di antaranya makna daripada hadis idza jaa Ramadan futiyat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Ketika datang bulan suci Ramadan, dibukalah pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan dibelenggulah setan. Makanya di bulan suci Ramadan orang beramal itu mudah, lebih semangat. Yang repot nih apa? Makannya lebih semangat juga. Ini yang repot. Jadi lebih nafsu pula makanya jadi. Itu yang kebablasan. Wala qaribun minhu bi ghairi minas syuhur. Wala yasulu mislahu. Jadi itu tidak terjadi di bulan-bulan yang lain kesemangatan itu. Ya, ataupun hampir menyerupai, tidak juga terjadi. Wa dzalika li anna nafsa al-mutakasila 'anil birri masjunah bil ju' wal atas. Kenapa? Orang ketika di bulan suci Ramadan kok dia lebih semangat ibadah, lebih selamat melakukan amal baik, karena sesungguhnya an-naf al-mutakasilah, yaitu nafsu yang malas, nafsu yang sifatnya bermalas-malasan, ya, untuk melakukan perbuatan baik itu dipenjara. Masjuna itu dipenjara oleh Allah Subhanahu wa taala, bilju wal atas, dipenjara dengan lapar dan dahaga. Jadi lapar dan dahaga ini dia memenjara sifat malas di dalam beribadah. Orang kalau lapar, kalau kita pikir orang kenyang macam lebih kuat, lebih enak. Lapar lebih lemas. Tidak untuk urusan ibadah. Orang ni kalau kenyang sangat nak ibadah cepat sama malas. Justru tambah malas. Tapi kalau nak cari dunia, rajin. Tapi kalau orang lapar, dia justru untuk beribadah ini dia lebih ringan. Lapar dalam arti bukan sangat lapar yang menyakitkan, ya tidak. Nah, maksudnya perut ini tidak terisi penuh. Kalau perut terisi penuh, lebih suka maksiat, lebih ringan. Tidur bermalas-malasan juga lebih ringan. Jadi ketika orang berpuasa, kenapa semangat? Karena perutnya tidak penuh. Sehingga nak pergi sholat ke masjid ringan, nak baca Quran ringan, nak amal baik itu ringan. Itu sebabnya. Jadi lapar dan dahaga itu menyebabkan sifat malas itu terpenjara, hilang sifat malas. Wa syayatil al muthbita anil khairi musaddafah. Sedangkan setan-setan yang selalu menghalang-halangi untuk orang berbuat kebaikan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa abwabun nari mughlaqah, dan pintu
pintu neraka dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa abwabul jannati mufattahah. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal munadi yunadi kulla lailatin bi amrillah ya baghiyal khair halumma wa ya baghiyasy syarr aqsur. Jadi setiap malam ada yang memanggil-manggil atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa? Bagaimana manggilnya? Ya baghiyal khair. Halamma, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan-kebaikan, mari. Setiap malam itu ada yang manggil-manggil demikian. Yang kepingin kebaikan-kebaikan, mari. Wa ya baghiyasy syarri aqsur. Wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan-kejelekan, berhenti, jangan teruskan. Nah, itu maksudnya gitu. Aksur, jangan lanjutkan, berhenti, jangan kau lanjut. Jangan di Ramadan tambah luar biasa operasinya untuk melakukan kejahatan. Ini malam-malam orang ini biasanya terawih semua nih. Jadi pas orang tahu rumah orang-orang kosong. Selesailah dia, memang diincar dia. Itu rumah tuh paling rajin ke masjid semua itu. Dia kalau pas terawih kosong tuh tak ada orang. Orang pergi ke masjid, dia pergi ke rumah orang. Habis, nasi dalam periuk pun diangkut. Wah, ini lapar nih maling nih nampak nih. Nampak tadi dia tak buka nampaknya. Nah, jangan begitu. Jadi waktu bulan suci Ramadan itu justru berhenti. Jangan mabuk, jalan terus. Judi, jalan terus. Ini macam mana nih? Malaikat tiap malam bilang, berhenti. Siapa yang menginginkan kejelekan-kejelekan perbuatan masyarakat, berhenti. Jangan tak berhenti. Wa yanbaghi alla ta'ruja fi hadha asy-syahri syarif ala ghairi amalil akhirah. Wa la tadkhul fi syai'in min amali dunya illa idza kana daruriyan. Waj'al shughlaka bi amril ma'ashi bi ghairi Ramadan wasilatan ilal faraghi lil ibadah fi. Hendaklah engkau tidak melakukan di bulan suci Ramadan yang mulia ini ala ghairi amal akhirah, kecuali amal-amal akhirat. Masya Allah. Jadi 12 bulan, ambil 1 bulan saja khusus untuk akhirat. Khusus untuk akhirat. Wala tadkhul fi syai'in min amali dunya illa idza kana daruriyan. Kau janganlah engkau masuk ke dalam amal-amal duniawi kecuali itu darurat. Kecuali darurat baru dia melakukan pekerjaan-pekerjaan dunia. Itu pokoknya yang darurat tak dilakukan. Kalau tak, akhirat kau ini tak bisa tinggal ini, darurat yang harus, ya sudah, yang darurat saja. Waj'al shughlaka bi amril ma'asi bi ghairi Ramadan wasilatan ilal faraghi lil ibadah fi. Jadikanlah urusan mencari nafkah kalian itu di selain bulan suci Ramadan. Kenapa? Agar kalian bisa fokus di bulan suci Ramadan itu, tidak tersibukkan oleh urusan duniawi, bisa fokus untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Jadi 11 bulan kita kerja, 1 bulan kita ibadah, fokus ibadah. Wah, ini baru mantap nih. Tapi itulah kita kadang-kadang 12 bulan pun nak kena dunia semuanya. Padahal ambil 1 bulan aja tuh. 11 untuk dunia, 1 bulan saja untuk akhirat, itu pun tidak terjadi. Masih Ramadan masih tetap aja. Tambah kadang-kadang Ramadan ini proyeknya lebih banyak lagi. Wah, ini sampai tak bisa puasa. Waduh, sampai tak bisa puasa. Banyak kerjanya lebih banyak lagi. Kalau bisa begitu, jadi jadikanlah bulan suci Ramadan itu bulannya ibadah.
Di dalam satu pekan, jadikanlah hari Jumat itu hari ibadah. Di dalam satu tahun, jadikanlah Ramadan khusus hari ibadah. Baca Quran, zikir, taklim, sholat. Ya, itu ibadah. Satu bulan aja. Makanya begitu pentingnya, luar biasanya bulan suci Ramadan. Seorang yang di bulan Sa'ban dia adalah ahli maksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk dia di bulan suci Ramadan, maka keluar dia dari bulan suci, di bulan Syawal, dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya bulan suci Ramadan. Karena 30 hari atau 29 hari bulan suci Ramadan itu bisa melipat puluhan tahun di selain bulan suci Ramadan. Itu bisa dilakukan dengan berkahnya bulan suci Ramadan, lipat gandanya segala macam fadilah. Itu amal yang puluhan tahun bisa dipres, dilakukan, maksudnya didapatkan di dalam tempo 30 hari saja. Tapi memang betul-betul dilakukan seperti itu. Waj'al sughlaka bi amril ma'asyi wa khussa al-usr al-awakhir minhu bimazid iqbali ala Allah wa luzumi lil ibadah. Dan khususan, lebih khusus lagi di 10 malam terakhir. Masya Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah beri kita, ya Rabbal Alamin, Lailatul Qadar. Sebentar lagi puasa Ramadan. Kita niatkanlah mulai sekarang yang bagus-bagus, konsekuen, rajin, fokus ibadah. Terutama nanti 10 malam terakhir itu harus lebih lagi ditambah iqbal Allah, betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai 1 Ramadan sudah rajin sampai 20. 10 malam terakhir, 10 hari terakhir ini harus lebih lagi iqbal Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in amkanaka alla takhruja minal masjid fi hadzal ushr illa idza ma la budda minhu faf'al. Wah, ini perlu kita lakukan sebetulnya. Sekali-sekali perlu kita lakukan. Kalaulah memang memungkinkan engkau tidak keluar dari masjid di dalam 10 malam terakhir, 10 hari terakhir ini, illa malabudha minhu, kecuali sesuatu yang memang terpaksa harus keluar, buang hajat, apa segala macam, tentu keluar, tapi dekat saja, mandi, harus mandi, keluar. Kecuali sesuatu yang memang darurat, fa'al, kata beliau, lakukan. 10 malam terakhir betul-betul iktikaf lillahi ta'ala. Coba itu dilakukan. Ini masjid kita, masjid Jami', boleh kita bikin di sini, iktikaf di sini. Orang rumah, bini-bini di rumah masakan. Buka ada yang nyediain buka, sahur ada yang menyediain sahur, air ada, semua ada. Tinggal duduk manis beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 10 hari. Masa tak bisa kita tinggalkan dunia itu 10 hari saja, tak bisa? Ini masjid kita dekat dengan kita. Pahalanya sama di masjid manapun kecuali Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu saja. Mau pergi ke masjid mana sama pahalanya. Justru di sini kita bisa lebih dekat dengan keluarga dan sebagainya. Ketika ada apa segala macam itu kita bisa cepat untuk datang, duduk. Masya Allah, itu bisa tuh kalau lah di Masjid Al-Hikmah ini bisa melakukan yang seperti itu. Kerjasama yang ibu-ibu di rumah masakin, atau memang sudah ada orang berinfak untuk buka dan sahur, tinggal baca Quran, zikir, sholat, itikaf 10 hari. Masya Allah, mudah-mudahan. Kalau dulu kami di pesantren kayak begitu, pernah bikin begitu bergantian. Jadi memang itikaf, betul-betul itikaf, tak keluar dari masjid. Ya, buang hajat, kalau buang hajat, mandi. Nanti makan yang bagian tak itikaf bergantian.
dia yang masakkan gitu, bergantian. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.